Kenalan dulu lah, Kenalan. ya kan. Namanya siapa, terus di DKPP itu jadi apa, ya kan? Silahkan. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Johan Dwi Pranata di DKPP sebagai dokter hewan, staf pembantu di dinas. Oh, dokter hewan guys. Berapa lama? Baru Baru berapa? baru sebulan. Oh, serius? Enggak. Awal tahun. Oh, awal tahun. Apa tuh yang bikin masnya kepikiran ngambil dokter hewan? Emang suka hewan? Eh, Kebetulan orang tua itu usahanya juga ke peternakan. Oh, Saya bisa kuliah seperti ini ya dari hasil ternak. kenapa nggak ngambil peternakan langsung? Fokus yang peternakan. Biar bisa ngobatin ternaknya sendiri. Oh gitu, Ya. memaksimalkan potensi yang ada. Benar Oke. sekali. Gimana mas rasanya jadi dokter hewan? Sebenarnya juga nggak enak juga. Kan harus Mana sih? harus capek-capekan, harus mikir, harus kotor-kotoran. Iya. Enak dokter umum sebenarnya. Oh gitu. Ya, kenapa? Bersih, Heeh. nggak glowing kayak gitu. Nggak apa-apa, tetap ganteng ya. Oke mas, kita bahas soal peternakan yang ada di Kota Madiun. Nah, Kota Madiun itu kan kalau kita lihat di peta ya, itu kan nggak seberapa luas. Namanya 3 kecamatan, 27 kelurahan. Ya dong. Nah, dengan luas wilayah yang nggak seberapa ini, kira-kira seberapa besar potensi peternakan yang ada di Kota Madiun? Itu sebenarnya menjadi tantangan kita dari Dinas Ketahanan Pangan, khususnya dari peternakan. Ini ada program dari pemerintah juga yang terkait integrated farming. Ini rencananya mengembangkan peternakan yang smart farming sama good farming practice. Jadinya untuk memanfaatkan seberapa minim lahan dari masyarakat biar maksimal. Mas integrated farming, good farming, apa Iya, mas? intinya sama aja, Mbak. Jadi integrated farming, smart farming, good farming, intinya memaksimalkan lahan yang seminimal mungkin untuk beternak apa yang bisa dimaksimalkan ternaknya. Jadi tidak semua ternak bisa dialokasikan di wilayah Kota Madiun dengan kepadatan penduduk semakin ketat. Nah, sebenarnya yang bisa yang dimaksud sendiri sama yang namanya peternakan itu kalau boleh dijabarin tuh seperti apa sih mas? Jadi kita sendiri punya bayangan, oh kalau peternak tuh yang kayak gini nih, terus kalau cuma sekedar breeding itu berarti bukan masuk peternakan atau kayak gimana gitu loh. Nah, kalau ternak secara umum itu kan sebenarnya sebuah usaha budidaya tentang membudidayakan hewan. Kalau intinya ternak kan berarti ke hewan besar, termasuk sapi, kambing, domba, kerbau, bahkan kuda. Dari ternak itu sendiri untuk wilayah kota harus tetap dipilah-pilah karena terkait luas wilayah sama kepentingan sosial, karena kita harus mementingkan tetangga kanan kiri kita. Karena baunya sangat wangi sekali ya. Baunya sangat wangi sekali. Terus berarti kalau cuma breeding kucing kan kadang ada tuh ya. Sekarang lagi hype-nya breeding kucing, terus mungkin anjing ya kan, terus apa namanya gecko. Nah itu bukan masuk peternakan. Sebenarnya ternak, Tapi cuman dalam hal untuk kebutuhan sekarang ini ternak dalam artian secara umum identiknya ke ternak secara konsumtif. oh berarti yang menghasilkan daging. Iya, hasil produknya gitu ya. yang bisa dikonsumsi. Oh berarti ada perbedaan berarti ya antara peternakan sama breeding secara umum kayak yang aku sebutin tadi Iya, ya. sebenarnya sama dalam lingkupnya. Cuman kalau yang identiknya di masyarakat terkenalnya ternak itu ya sesuatu hal yang bisa dikonsumsi. Benar punya nilai ekonomi, cuman bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, manusia. Kalau gecko, satwa liar seperti ular itu sebenarnya ternak juga, budidaya
Cuman kan itu mempunyai nilai jual saja, secara eksotiknya, secara nilai jual harganya, cuman tidak bisa menghasilkan produk asal hewan. Berarti cuma memenuhi hobi doang ya. Benar. Oke, terus nah kalau di Kota Madiun sendiri sebenarnya yang cocok nih hewan apa tuh yang diternak? Kan kalau sekarang itu kalau nggak salah tuh ya Mas ya lagi booming itu yang memanfaatkan pekarangan rumah ngasih ayam beberapa kotak Iya. doang Iya. kayak gitu. Bisa. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa sekali. Contohnya di dinas sih sudah diterapkan ayam bertelur. Jadi Nah. kita dengan lahan yang sedikit ya Mbak ya, bisa menggunakan kandang baterai. Jadi seper ekor, seper ekor satu orang, satu ekor satu ekor ya gitu. Itu ayam bertelur. Nah, di bawahnya komposnya dari hasil kotorannya bisa diolah jadi kompos. Komposnya bisa buat pupuk untuk tanamannya. Jadi kan sirkulasinya lebih mudah, tidak membuang dalam produk yang mentah. Selain ayam apa lagi? Kalau memungkinkan lahannya ada sedikit agak lebar, kambing domba sebenarnya bisa. Ini kalau dalam film Bang, kayaknya cocok nggak sih? Bisa. Termasuk dari Kecamatan Kartoharjo ini populasi terbanyak di Kota Madiun. Oh yang karena masih banyak lahan sih. Benar ya. sekali. Jadi mepet sama wilayah Kabupaten Madiun. Jadi luas wilayahnya masih banyak yang kosong. Tapi ya potensi juga banyak ular ya. Mungkin. Iya. Terus aku tadi mau tanya apa ya lupa. Mbak, ini kan dulu Mas, aku lupa ini ya ampun. Selain itu, kalau sapi kayaknya bisa nggak sih? Sapi sementara di Kota Madiun ada populasinya, cuman tidak sebanyak jumlah populasi kambing domba. Hanya beberapa ratus saja. Bisa, contohnya di Pilangbangu ada, di Kelun ada, di wilayah Kecamatan Manguharja juga ada, di Ngegom, di Taman juga ada, di Banjarjo pinggiran. Bisa. Nah, kalau kita nih mau beralih profesi ya jadi peternak, apa sih yang harus kita siapin selain duit sama mental? Oh gitu. Oh iya Mbak, faktornya. Ya. Jadi kesiapan menjadi peternak itu memang harus disiapkan dulu. Benar-benar disiapkan. Yang pertama memang ada beberapa faktor. Yang pertama bisa dari peternaknya sendiri, minatnya dulu yang dibangun. Terus pengalaman itu, setelah itu dari ternaknya, bibitnya itu harus dicari. Kita mau ternak apa, bibitnya seperti apa jenisnya. Yang kedua dari pakan, ketersediaan pakannya seperti apa, biar kita tidak pusing untuk mencarinya. Setelah itu manajemen yang paling utama. Manajemen apa yang perlu di manajemen? Manajemen kandang, manajemen kebersihan, pola makannya, terus biosecurity-nya terkait nanti meminimalisir penyakit. Ini dari penjelasannya Mas kita beredel satu-satu. Oh, boleh. Dari bibit dulu nih. Cara menentukan apakah ini bibit unggul atau tidak. Anggap aja kalau di sini karena potensinya yang paling tinggi ayam ya, ayam sama kambing ya. Nah itu bibit seperti apa sih yang bisa dibilang oh ini bibit unggul nih, ini cocok nih buat peternakan. Nah, itu seperti apa bibitnya? Nah, kalau terkait bibit ini kita kembali lagi ke urusannya ke pemasaran. Jadi kita harus lihat dinamika pemasaran di luar. Kalau kita mencari bibit yang terlalu unggul, memang itu bagus. Cuman larinya kebanyakan ke penghobi. Sama aja kayak peternak ayam pun juga kalau bibitnya unggul, misalkan jenis ayam Bangkok atau apa, nanti larinya tetap ke hobi. Ya, kita lihat dulu pasar ekonominya seperti apa. Kalau saya sarankan untuk masyarakat Kota Madiun, yang terpenting ini untuk meninjau program nasional juga dari Bapak Presiden, ketahanan pangan itu sangat utama. Dari hal itu kita membudidayakan ternak-ternak yang memungkinkan untuk pemasarannya mudah dan banyak dibutuhkan semua masyarakat. Contohnya ayam KUB. Ayam KUB itu ayam kampung unggul Balitbangtan.
Jadi Apa ayam, pelit kan? ya. Apa itu pelit? Jadi itu hasil apa ya? Persilangan, Enggak, ya hasil hasil modifikasi. iya, hasil lab Oh, dari gitu. Balitbangtan. Produknya ayam seperti ayam kampung, cuman dia bisa bertelur banyak seperti ayam betelur. Terus itu dapatnya dari mana? Di, Oh, sudah banyak. di Kalau ngambil di dinas KPP ada. bisa? Nah, Bayar berapa? wah, Dan kan siapa tahu nih aku ya kan, Gua aku kira- pengen buka kayak gitu. nggak cara kalau balik ke itu kita sebagai dinas hanya sebagai riset aja, Oh, sebagai gitu. contoh. Oh, berarti nggak bisa di masyarakat Iya. tidak bersini. Oh, terus dapatnya di mana? Ada dijual bebas tadi. Jual bebas. Oke, kisaran berapa tuh? Belinya kayak mana sih? 30.000, 40.000 30.000 sudah dewasa. sebiji. Enggak, sudah dewasa. Oh, udah gede. Ya, Oh, umur indukan gitu. ya umur 14 minggu ya udah lumayan. APG. Ya, Jaka. Bukan Sunda ya. Oh. Datang enggak? Gitu. Oke, terus habis apa lagi tuh selain ayam KUB? Kalau ayam gitu perunggasan. Kalau ternak seperti ternak hewan besar ya, kayak kambing. Kalau saya sarankan kambing PE atau Jawa Radu. Apa itu? Rado itu jenis. Jenisnya, Oh, banyak. ya banyak. Ada kambing bur. Kalau kambing bur itu memang kelasnya nilai harganya di atas 5 juta per ekor. Itu masih kecil, umur 2-3 bulan. Kecil. Makanya Iya, masih kecilnya mahal ya. mahal. Iya, sama. Yang masih kecil juga susah itu. Iya. Curhat malah. Terus kalau sapi, Heeh. tapi itu malah banyak faktornya bibitnya. Terkait tadi bibit unggul, itu sapi yang cocok sama cuaca di Madiun juga. Itu yang perlu dipertimbangkan karena tropis. Kan Indonesia kan cenderung tropis. Jadi sebenarnya sapi itu kan ada beberapa jenis. Ya. Contohnya sapi jenis simental, sapi jenis limosin. Oh, maksudnya yang gudeg itu yang lagi. Iya, ya, yang merah panjang, yang gemoy. telur itu ya. Ya Allah, terus. Ada lanjut. lagi sapi yang putih, PO, itu peranakan ongol. Kalau menurut saya, hemat saya, yang cocok peranakan ongol. Oh, yang kayak di kampung-kampung yang Iya, putih-putih. karena dia karakteristiknya tahan pada suhu yang panas kayak gini, kelembapan yang tinggi, lanjut ketersediaan pakan pun ya mudah. Seandainya rumput susah, dia bisa kasih jerami aja cukup. Yang penting proteinnya tercukupi. Nah, proteinnya jadi apa? Kalau protein bisa aja dari hasil pertanian juga bisa. Hasil dari pertanian contohnya bekatul. Gitu. Doyan ya? Oke, terus kandang nih, kita bicara kandang. Kan nggak mungkin dong kita punya hewannya nggak ada kandangnya ya kan? Kandang yang ideal tuh untuk kita beternak. Nah, itu ada nggak ukurannya seberapa, terus lokasinya harus di mana, kelembapannya seperti apa? Itu memang harus ada apa ya istilahnya, risetnya nggak sih? Ya, secara keilmuan peternakan sebenarnya memang ada. Dari arah menghadapnya kandang itu pun juga sebenarnya Wah, ada. ada ya. Ya, Arah jadi aja ngaruh ya. jadi biar matahari cukup, tidak terlalu over masuknya. Balik lagi ke kandang. Kandang itu kalau untuk kandang ternak unggas di perkotaan itu sangat bisa. Seperti yang saya bilang tadi, kandang baterai, Ya. kayak ayam petelur. Itu lebih mudah mungkin untuk masyarakat Kota Madiun untuk diaplikasikan di rumah-rumahnya. Iya. Untuk pemeliharaannya mudah, kontrol hewannya juga mudah, untuk pembersihan kotorannya juga mudah. Kalau kambing, saran saya yang kandang baterai juga. Contohnya bisa toh? tidak koloni, jadi yang panggung, jadi yang mudah dibersihkan. Bisa dipisahkan antara urin, air pipisnya si kambing sama feses itu terpisah, bisa. Bisa tuh. Bisa. Jadi nanti ditampung sendiri. Ada sari kandang gitu ya. Bisa. Gitu. Kalau sapi Kalau sapi bukan sama aja. Yang terpenting dari perkandangan ini pengelolaan hasil limbahnya sebenarnya. Biar tidak terjadi konflik masyarakat. Dari hasil limbahnya ini harus kita olah seperti apa
agar tidak memicu permasalahan selanjutnya. Tapi kalau sapi itu bukannya harus sering, sapi, kambing itu harus sering dibawa keluar ya? Soalnya kan kalau kita lihat di desa-desa ya, kalau sapi sama kambing itu kan dari pagi sampai sore itu kan banyak dilepas di lapangan tuh. Apa itu emang perlu atau ya karena memang lahannya aja luas jadi bisa Ya, mungkin dikeluarkan gitu. mungkin gini Mbak, kalau yang digembalakan itu karena eh, satu hal dia punya lahan untuk pengembalaan. Yang kedua orangnya eh, tidak ada apa pekerjaan lain, misalnya Pengangguran. ya tidak ada ini apa ya gitulah. Ya, gitulah itu apa? Ya. Kalau menurut saya yang lebih efektif di Kota Madiun ini yang intensif. Jadi ada beberapa sistem manajemen pemeliharaan ternak. Ini saya bilang ternak besar. Jadi ada yang ekstensif, ada yang semi intensif, ada yang intensif. Kalau yang ekstensif itu yang digembalakan, dilepas liar kayak di kebun sawit, gitu ya. kebun sawit kayak di Kalimantan, Sulawesi bisa. Yang semi intensif itu seperti tadi, yang bisa punya kandang, nanti kalau pagi digembalakan, siang pulang, gitu. Jadi habis itu nggak dikasih makan lagi biasanya sama pemilik. Kalau intensif dia murni, hewannya di dalam kandang kayak di hotel, nanti dikasih makan, dimanjakan sama peternaknya. Tapi gini tuh sebenarnya lebih sehatan mana sih Mas, yang dari tiga tadi ekstra intensif, semi intensif sama intensif. Sebenarnya lebih sehatan, dan apakah hewan-hewan kayak gitu itu ada kecenderungan untuk gampang stres nggak sih? Memang tingkat stres itu menjadi salah satu faktor di dunia peternakan. Kayaknya jadi salah satu apa ya? Tricky banget ya kan? Kalau menurut saya menyikapi dengan situasi kepadatan penduduk di kota, kalau saya mending di sistem intensif, jadinya lebih terkontrol, bisa terkontrol secara biosecurity, kesehatan, kebersihan, pakan porsinya bisa dihitung, terus sistem perkawinannya juga lebih jelas, tidak ada perkawinan inbreeding. Perkawinan inbreeding itu perkawinan sedarah. Oh gitu. Emang nggak boleh ya? Kayak kalau manusia kan incest nggak bisa ya? Ya bisa Jadi juga. kan DNA-nya kan karena sama, DNA banyak ya. Oh itu juga. Sama di dunia kedokteran hewan pun inbreeding juga tidak. Kita nggak ngerti Mas. Ini Makanya anak siapa, ini anak siapa? dari sistem intensif itu bisa terkontrol nanti. Bapaknya si pejantan, si pemacetnya siapa, terus si induknya siapa. Nanti hasil anaknya jangan sampai dikawin sama bapaknya juga, biar tidak terjadi sirkulasi itu perkawinan sedarah. Nah terus beda apa sih yang bikin stres antara ternak unggas sama ternak besar biasanya yang jadi apa ya? Problem ternak yang ada itu? Problem stresnya ya? Iya. Problem stres itu bisa muncul dari telatnya ketersediaan pakan. Jadi manajemen pemberian pakan yang tidak teratur itu juga bisa memicu tingkat stres dari hewan tersebut. Dari unggas pun bisa, dari ternak besar bisa. Jadi kita emang harus terjadwal pemberian pakan dari pagi jam berapa ya harus jam berapa itu, misalnya jam 8 ya jam 8, tidak boleh telat lebih. Dari selain dari pakan, cuaca, dari pergantian cuaca. Cuacanya lagi kadang hujan kadang panas, nah apalagi jadi kendala. Sebenarnya kendala, tapi bisa disikapi lagi. Gimana tuh? Utamanya selagi ketersediaan pakan nutrisinya itu tercukupi, vitamin tercukupi, tingkat stres itu akan minim. Walaupun tetap secara tidak langsung mempengaruhi
eh, kondisi ternak itu stres itu dari cuaca, cuman masih bisa diminimalisir. Oke, terus apa lagi tuh? Selain itu dari kebersihan kandang. Jadi kebersihan kandang kadang mohon maaf, kadang peternak itu saking sibuknya sampai menggunung tuh Oh iya, kotoran itu. Enggak hanya unggas, kotoran si kambing itu juga bisa menggunung, hampir menyentuh lantainya si. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi nanti si kotoran itu, baik kotoran unggas atau kotoran ternak, itu mengandung amonia tinggi. Kalau dia tercampur, amoniak tinggi, akhirnya nafsu makan itu juga terpengaruhi, akan drop, mempengaruhi tingkat stres. Pasti. Berarti harus rajin membersihkan kandang. Ya. Terus porsi makan yang cocok biar hewan itu tidak obes ataupun kekurangan gizi itu sebenarnya ada takarannya nggak sih, Mas? Ada. Oke. Ada hitungannya. Kalau unggas ayam itu setelah 14 minggu, umur 14 minggu ke atas, ayam petelur itu 14 minggu itu sudah mulai persiapan untuk bertelur. Itu pakannya per hari per ekor itu kisaran 100 gram per hari per ekor. Itu bisa katul, bisa gitu ya? Ya, pakannya itu kalau bisa dari sumber-sumber protein, dari katul, dari gilingan jagung, atau bisa beli pakan jagung. Ya, terus kalau besar, hewan besar. Oke, kalau hewan besar itu ada dua, kita bagi jadi dua, hijauan segar sama berprotein itu dari proteinnya. Kalau hijauan segar itu hitungannya 1 sampai hijauan itu sudah 10% dari berat badan. Misalkan Ditimbang dong. iya, jadi harus ditimbang atau dikira-kira. Kalau protein 1 sampai 2% dari bobot badan. Berarti hewan itu kan kadang tuh ada tuh kalau kita kurbanan, ya kan, kalau kita lihat itu kelihatannya badannya kurus tapi kok si penjualnya bilang ini sehat. Nah, sebenarnya berat badan ideal untuk hewan ternak itu ada nggak sih, Mas? Atau kita bisa nerawang, oh ternyata hewan ini berat badannya cukup kok dengan usianya. Nah, itu bisa nggak sih? Kalau di yang pernah kita pelajari sebagai teman-teman peternakan, teman-teman dokter hewan, di kita itu dikenal sama BCS. Apa tuh? Aku taunya BCL atau SKT, itu skor kondisi ternak itu sendiri. Jadi ada skornya. Jadi mulai dari poin 1 sampai 5. Poin 1 itu terlalu kurus, jadi kelihatan tulang-tulang rusuknya itu benar-benar balung kalau kulit ya, ibaratnya kayak wayang. Ya. Kayak lain ya. Kalau 2 agak mending-mending tuh. Ada dagingnya dikit-dikit. Nah, normalnya itu di 3. Poin 3 sampai 5. 5 itu sudah benar-benar jumbo. Nah, kalau kita menghitung dari berat badan itu nggak bisa jadi acuan. Yang bisa jadi acuan kalau kita melihatnya dari kondisi tubuh hewan itu berdiri, kelihatan nggak tulang per tulangnya, dari tulang pelvisnya kelihatan atau tidak, tulang rusuknya kelihatan atau tidak. Tapi Mas, beberapa tahun belakang itu kan sempat tuh sering ada yang namanya gelonggongan. Di gelonggongan, ya kan? Banyak minum ya? Iya, aku dari tadi belum minum nih. Ya harus. Nah, itu gimana tuh? Sebagai di dinas sendiri itu menyikapi kondisi ada mungkin ada melakukan penemuan di situ sapi gelonggongan mungkin. Nah, kalau ada kondisi hewan yang digelonggong, itu kita kan sebagai penjual nggak ngerti kan, artinya kan gendut banget ya kan, tapi ternyata setelah dibelai dagingnya dia tuh isinya air. Itu kita bisa mensiasati tahunya dari mana bahwa ini hewan gelonggongan, ini enggak. Kembali lagi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, teman-teman dokter hewan yang berada di dinas ini aktif untuk monitoring, Pak.
Jadi kita ada 3 kecamatan di Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Mangu. Itu per kecamatan ada PIC-nya sendiri-sendiri, ada penanggung jawabnya. Seperti di Kecamatan Manguharjo dengan Dr. Iwan Yeri, di Kecamatan Taman dengan Dr. Dian, di Kecamatan Karto ada Dr. Laila. Jadi beliau-beliau itu aktif monitoring ternak-ternak yang berada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi terkait hewan dalam kutip gelonggongan, hewan ternak itu kebetulan belum ada, selama ini belum ada laporan. Dan selain itu pemerintah kota, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bisa memonitoring lagi dengan kondisi di rumah pemotongan hewan. Kita punya rumah pemotongan hewan di jalan mana itu? Kasuari. Buka ya Mas. Ini dia sendiri lupa. Jadi jadi di RPH itu kita bisa monitoring, Pak. Jadi hewan itu datang dari mana, kondisinya seperti apa, kita periksa sebelum penyembelihan itu ada istirahat kandang, seperti apa kondisinya, setelah disembelih itu postmortemnya seperti apa kondisinya. Jadi selama ini alhamdulillah tidak ada kasus sapi gelonggong. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas efek sampingnya dari proses gelonggong itu sendiri ke hewannya loh? Ya, pastinya. Apa tuh? Jadi kan pasti lambung itu kan yang semulanya ya normalnya kebutuhan airnya misalkan hanya 10 liter kan diisi sudah sampai 50 liter. Pastinya itu bengkak. Jadi dalam lambung itu ada fili-fili. Fili itu kayak handuk itu ada serabut-serabutnya handuk itu. Iya, babat itu. Oh, yang babatnya. Ya, itu ruptur itu hilang. Nah, si sapi yang digelonggong itu pasti tidak tahan hidup, maksudnya daya tahan hidupnya pasti sebentar. Nanti dia akan ambruk contohnya. Jadi jangkanya itu tidak bisa lama. Oh, jadi gampang lemas ya. Ya. Dan bisa menimbulkan kematian. Pastinya fatalnya kematian. Jadi kalau kita beli, kita nggak bisa tahu nih, nggak bisa identifikasi secara kasat mata. Oh, ini hewan gelonggongan atau enggak itu nggak bisa. Kalau di teman-teman kolega hewan bisa. Nah, ini untuk masyarakat juga, untuk berhati-hati juga untuk memilih ternak-ternak yang berada di masyarakat untuk beli atau di pasar-pasar hewan. Kita harus pandai-pandai cara memilihnya. Kita bisa lihat dari gerak matanya. Gerak mata kalau aktif, tidak lemas, berarti kondisinya sehat. Kita bicara yang normal aja. Iya. Dari cermin hidung, dari hidung ini sapi misalkan, sapi kan hidungnya agak lebar. Iya. Nah, itu kalau berair ada kayak orang keringetan jagung-jagung itu, berarti kondisinya dia lagi panas, teman. Nah, baiknya dia hanya mengkilau berkaca gitu aja. Oh, berarti kalau apa ya, dia kayak kita kemeringet gitu. Kemeringet itu pasti ada gangguan, entah dia pending terlalu panas, mengeluarkan panas, atau kondisinya dalam dirinya dia memang lagi demam. Gitu. Terus misalkan kita iseng, kita bawakan aja hijauan, kita ambil misalkan, kita coba kita lihat responnya, nafsu makannya seperti apa. Kalau dikasih itu ada agresivitas buat makan, itu juga sehat. Gelonggong berarti nggak suka makan? Nah, enggak, kondisinya dia akan malas untuk makan kalau gelonggongan. Puasa dia. Karena sudah penuh yang dirasa. Karena kayak nggak ada lagi tempat untuk menaruh makanan. Nah, terus ini ada gongnya. Bisa aja dipukul itu, dipukul perutnya yang di sebelah kiri. Kenapa harus kiri? Karena lambung itu berada di sebelah kiri kalau ternak besar. Ya, sebelah kiri. Bisa dipupuk kalau itu keras terus ada cairan, ya mending kalau ragu jangan dibeli. Sebelah kiri, depan, belakang. Perut pastinya agak belakang.
Kalau depan dada. Oh iya sih. Ya siapa tahu nggak ada yang ngerti ya kan. Iya, bener. Hanya memastikan gitu ya. Terus efeknya kalau dikonsumsi manusia? Efeknya setelah disembelih, setelah dipotong, daging itu akan basah. Teksturnya basah. Jadi kadar airnya terlalu tinggi, kalau disimpan di kulkas atau di freezer cepat busuknya. Karena kadar airnya tinggi. Dan air itu kan, mohon maaf, kita nggak tahu air itu kontaminannya air berapa, bakterialnya. Dimasukkan, sudah tersebar terdistribusi ke daging, ke otot, setelah disembelih disimpan ke freezer. Jadi tingkat pembusukannya udah sampai makan. Misalkan langsung fresh dimakan, rasanya juga tidak semanis, ya manis, ya. Daging sehat itu manis rasanya. Oh gitu. Manis. Oh pernah nyoba? Pernah. Gimana sih manis? Terus? Ya. Karena kan masih ada tumpukan-tumpukan glikogen gitu. Jadi manis, seratnya juga terasa. Kalau yang daging gelonggongan itu malah dirasa kayak lot. Malah justru lebih alot meskipun udah dimasak lama. Ya, terus kalau semisal daging kayak gitu dipakai buat steak, kadang kan ada tuh di restoran steak kan ada tingkatan kematangannya ya rare. Nah itu sebenarnya kalau dimakan apa ya mentah, semi mentah gitu juga berpengaruh nggak sih sama kesehatan? Makanya kalau makan daging harusnya Harus dimasak matang. Jadi harusnya ya ke medium rare. Jangan ke yang masih setengah matang. Ada tuh orang yang suka kan masih ada jusnya itu loh. Ya kan kadang yang dicarikan itunya tuh. Cuman jarang daging gelonggongan. Ya, Kalau yang di resto ini, karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian balik lagi, kita juga gencar untuk pengecekan produk asal hewan. Jadi produk pangan asal hewan dalam bentuk segar maupun yang olahan, kita rutin itu melakukan monitoring pengecekan berkala setiap bulannya, termasuk yang produk pangan asal hewan segar di pasar-pasar besar, pasar seleku, kita pengecekan daging bangkai. Daging bangkai dia harus. Iya, daging bangkai. Misalkan terindikasi enggak? Oh. Ada indikasi ke arah daging bangkai. Misalkan ayam tiren. Oke. Seperti itu. Ya. Daging sapi pun ada arahnya enggak ke ini daging bangkai. Termasuk kayak sapi gelonggongan itu bisa aja nanti kedetek dari uji sampel gitu. Itu biasanya berapa minggu sekali? Atau berapa bulan? Seminggu 2 kali. Pasti ya. Pasti udah ada jadwalnya ya. Terus kadang salah satu hal yang bikin kita agak takut untuk makan perdagingan adalah adanya cacing pita. Nah itu hewan itu bisa kena cacing pita atau kenapa sih mas? Jadi makanannya? Makanannya? Bisa aja dari makanan atau tidak rutinnya peternak memberikan obat cacing. Ya, sama seperti manusia, kita harus berkala memberikan obat cacing kepada ternak kita. Berapa lama sekali itu? Pemberian obat cacingnya 3 bulan sekali. Harus. Itu dimulai ketika si hewan itu lahir merocot gitu. Oh tidak. Oh enggak. Jadi hewan sudah tapi kisaran per 2 bulan, 3 bulan baru diberikan dengan dosis tertentu. Kalau berarti dibawa ke sini atau biasanya ke mantri-mantri ternak itu udah cukup. Nah kalau di wilayah Kota Madiun kita kembali lagi kan kita per kecamatan ada per PIC itu, ya. Nah, termasuk program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Pertanian. Dari Dinas DKPP ini ada program pelayanan gratis Mbak. Jadi kita by calling. Jadi ada keluhan dari masyarakat, kita terima, kita langsung melakukan tindakan ke sana. Kita observasi, kita lakukan tindakan apa yang perlu kita lakukan.
Termasuk ada program, selain program pelayanan kesehatan gratis, ada lagi inseminasi buatan gratis. Oh itu buat Kawin suntik untuk budidaya breeding itu. Prosesnya kawin suntik gimana? Prosesnya kawin suntik itu kayak mana? Prosesnya itu berarti harus si induk itu harus keadaan birahi. Oh gitu. Iya. Oh birahinya di mana? Bisa kelihatan. Kalau kucing itu kan biasanya kalau lagi birahi itu kan biasanya dia dusel-dusel, senengannya nyakot gitu kan. Nah, kalau sapi kayak mana? Kambing tanda-tanda hewan besar minta kawin birahi terus itu biasanya ekor itu, kalau kambing biasanya naik gitu, tegang naik terus digoyang-goyangkan. Oh itunya. Ekornya. Terus kalau di dunia peternakan, di dunia kita itu ada sebutannya sendiri. 3A. Ya, jadi di saat dia birahi kawin itu ada istilah 3A. Abang, apuh, anget di area reproduksinya itu, di area vulvanya itu. Jadi merah, vulvanya itu merah, terus bengkak, terus hangat. Dirasa tuh hangat. Itu minta kawin. Kalau dipegang nggak ngamuk dia? Ya enggak, kalau minta kawin itu pasti nurut. Terus habis suntik. Diambil. Habis itu peternak sudah paham. Nanti kita di calling ke kita, kita ke lokasi. Kita bawakan straw bibit kawin suntik itu, kita suntik. Bibitnya kita kerjasama dengan Balai Besar Inseminasi Buatan di Malang. Berarti itu ngambilnya dari Batu. Apa namanya? Hewan jantan. Iya, dikoleksi. Jadi si sperma unggulan itu sperma gitu ya. Sama kayak manusia pun juga ada proses bayi tabung gitu. Itu ada biayanya nggak? Kadang kan mungkin orang kan nggak punya duit nih. Gratis banget. Oh gratis. Balik lagi, kota itu indah sekali. Kota Madiun itu indah sekali. Dari pelayanan kesehatan gratis, dari kawin suntik juga gratis. Bangga dong ya. Bangga. Oh, lanjut. Aku tadi lupa. Untuk yang cacing pita tadi loh. Baik lagi. Dia hewan ini bisa tahu atau kita bisa mengindikasikan bahwa ini hewan kena cacing pita nih. Gitu. Ada tanda-tandanya nggak sih? Yang masih belum disembelih ya berarti tanda-tandanya. Iya. Jadi kelihatan Mbak. Jadi dari cacing pita itu, dari bulunya itu sudah tidak sehat lagi. Jadi bulu sapi itu kalau kata-kata kadang tuh jegrek gitu. Jegrek itu berdiri gitu. Dia kayak nggak pakai pomade gitu ya. Jadi kayak masnya ya. Tapi masnya sehat nih. Ya, alhamdulillah ya. Ini kelihatan. Jadi dari bulunya itu sudah tidak sehat, tidak berkilau. Jadi sama secara pigmentasi hewan pun hewan itu bisa mencerminkan hewan itu sehat apa tidak dari bulunya itu bisa. Yang kedua dari mata. Biasanya hewan yang terjangkit cacingan itu biasanya berair di matanya itu. Kayak nangis. Ya kayak nangis. Akhirnya di sini tuh kayak ngapal. Jadi kayak ada kayak ropengnya kayak gitu. Karena keseringan nangis. Alhamdulillah aku keseringan nangis tapi nggak sampai. Terus yang ketiga dari kotoran. Beda. Sampai parahnya bisa aja dari kotoran itu, dari fesesnya itu kadang muncul tuh si cacing itu keluar. Oh gitu. Iya. Terus saking nemennya berarti. Iya. Tapi ngaruh berarti di berat badannya dok. Pasti berat badannya pasti pengaruh. Jadi sumber protein hijauan, protein yang masuk dikonsumsi itu akhirnya tidak jadi dagingnya. Akhirnya diambil nutrisinya dari cacing. Enak sekali cacingnya. Iya, tapi itu ya banyak. Untungnya di sini nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat di daerah lain mungkin masih ada yang sering ditemukan kasus-kasus kayak gitu ya mas. Agak ngeri ya bun. Mungkin ada mas. Apa tadi namanya? Jo. Oh iya. Iya. Masa tuh ramah banget loh ya, udah tadi senyum curiga. Agak curiga, senyum ini.
Oke, mungkin dari Mas Jo sendiri sebagai dokter hewan, mungkin ada apa ya istilahnya? Saran untuk masyarakat Kota Madiun khususnya yang pengen memulai untuk beternak, terus sebaiknya yang cocok untuk peternak pemula itu apa? Terus apa lagi dengan kondisi Kota Madiun kayak gini yang perlu dipersiapkan apa? Jadi untuk masyarakat Kota Madiun, jangan takut dulu untuk beternak. Jadi untuk menunjang sekarang program dari pemerintah ketahanan pangan, bisa aja kita beternak dari skala yang kecil, dari unggas saja dulu, dari ayam petelur untuk kebutuhan protein dalam rumah tercukupi. Kalau memang memungkinkan lahannya agak luas, bisa ke ternak besar dalam artian yang kecil, misalkan kambing atau domba. Kelinci juga bisa, cuman ya urinnya lebih tercium baunya. Itu aja. Dan jangan khawatir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun pasti terbuka untuk konsulnya, untuk memulai tanya-tanya bagaimana jadi peternak pemula, untuk manajemen kandangnya, dari pengobatan bisa kita dilaporkan permasalahan-permasalahannya. Jadi kita harus semangat mulai beternak. Bisa ternak dalam artian unggas bisa, dari perikanan pun juga bisa. Jadi kita bikin biovlog kolam yang dari terpal itu bisa diisi lele, bisa diisi ikan nila. Itu juga sumber protein dari air perikanan. Kotoran ayam itu bisa buat pakan lele. Kayaknya aku pernah lihat itu atasnya ayam, bawahnya lele. Itu bisa. Bisa, cuman amoniaknya juga tinggi. Nanti akan berpengaruh ke perkembangan si lelenya. Secara tidak langsung pasti mempengaruhi kesehatan juga. Akhirnya kondisi mungkin ya ini ke teman-teman perikanan harusnya. Iya. Maaf saya hanya seperti yang aja. Pasti ke airnya nanti pH-nya pasti terpengaruh. Nah, itu aja sarannya. Ya, Cukup mau kata kamu Tiara. cukup aja. Cukup ya. Kamu nggak mau lama-lama sama aku masa? Sudah banyak. Iya, udah kebanyakan ya. Sudah banyak. Oke, itu tadi sedikit sharing kita tentang gimana sih cara beternak, cara memilih bibit, terus makan yang sesuai porsi, terus sampai isu-isu yang ada di masyarakat tentang sapi gelonggongan, hewan gelonggongan, bahkan cacing pita. Nah, itu semoga bisa menjadi apa ya, manfaat buat teman-teman yang nonton, sahabat ternak kita ya kan, untuk menambah ilmu pengetahuan juga tentang peternakan. Cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa dan apa ya? See you next time. See you next time. Bye. Bye.